Assalamualaikum Sobat Football United. Ketika gue bikin video ini memang sudah dekat ya. Bursa transfer Januari ini akan ditutup. Di informasi yang berkembang saat ini nampaknya sangat kecil sekali kemungkinan Manchester United ini akan mendatangkan pemain. Sempat beberapa waktu yang sebelumnya diinformasikan oleh salah satu jurnalis, Jacobs-Ben, ada pemain rahasia nih yang sedang diincar oleh Manchester United. Lalu ada beberapa jurnalis juga yang mengatakan bahwa Manchester United sempat membuka komunikasi dengan beberapa nama, tapi Fabrizio Romano nampaknya menyangkal beberapa nama, sekaligus juga membenarkan ada minat terhadap misalnya seperti kayak Wilfried Ndidi, tapi tidak bergulir lebih kencang lagi saat ini. Gua belum dapat kabar selanjutnya seperti apa, tapi tentu saja kalau ada update akan gue sampaikan. Nah, yang ingin gue bahas di video kali ini adalah sebenarnya butuh nggak sih Manchester United ini untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari. Ketika gue bikin video ini, ya Manchester United secara gemilang ya menaklukkan Manchester City dan juga Arsenal. Bahkan Arsenal ditaklukkan di kandang mereka sendiri, sesuatu yang menurut gue juga fantastis. Nah, dengan saat keadaan seperti ini, apakah memang masih butuh Manchester United untuk sekali lagi nih mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin? Terkait dengan hal itu, gue ingin melihat dulu dari keadaan skuad Manchester United sendiri ya. Apakah memang ada kebutuhan untuk bisa mendatangkan ataupun ya untuk mendatangkan sebuah nama tertentu di sana. Kalau gue lihat misalnya dari posisi penjaga gawang, ya ini kita singgung satu-satu deh. Penjaga gawang, ya saat ini Senne Lammens menjadi pilihan utama. Tidak ada gangguan, fisik juga oke, penampilan juga bagus, pilihan kedua, pilihan ketiga juga siap, jadi tidak ada masalah di sana. Nah, bergerak ke situasi defender. Sebelum gue bergerak ke situasi defender, tentu saja ketika merekrut pemain baru, harapannya tuh paling tidak ada dua ya. Nomor satu adalah memperbaiki dari sisi kualitas. Nomor dua adalah menambal kedalaman skuad. Nah, untuk memperbaiki dari sisi kualitas, berarti harus mendatangkan pemain yang punya kualitas lebih bagus daripada pemain yang saat ini ada. Dimana di bursa transfer Januari, situasinya sangat-sangat terbatas kan terkait dengan pemain yang tersedia. Biasanya memang lebih terbuka di bursa transfer musim panas. Nah, di lini belakang sendiri misalnya kalau kita melihat dari dua fullback ya, kanan maupun kiri, ada Dalot yang biasa dimainkan di sana dan juga Luke Shaw di sisi lainnya, kanan dan juga kiri. Dengan segala misalnya kemampuan, walaupun gue menilai juga Dalot di beberapa pertandingan terakhir tampil bagus, Luke Shaw pun juga demikian. Jadi dari sisi kualitas sebenarnya kalau mereka menunjukkan apa yang mereka perlihatkan ketika menghadapi City dan juga Arsenal, ya tentu saja masih ada kesalahan-kesalahan 1, 2, 3 gitu ya. Tapi gue tidak mungkin hanya fokus ke momentum-momentum ketika mereka salah saja, tapi mereka juga memiliki banyak momentum positif. Dari sisi kualitas oke. Lalu fakta juga Dalot bisa bermain di kanan di kiri, belum lagi ada Mazraoui juga bisa bermain di kanan di kiri. Jadi menurut gue fullback masih cenderung lebih aman di sana. Bagaimana dengan back tengah? Ya ada Harry Maguire, ada Lisandro Martinez sudah bisa dimainkan, ada pemain muda Leny Yoro, Eden Heaven, Matthijs de Ligt. Ketika gue bikin video ini sedang dalam pemulihan cedera ya, belum lagi ada pemain muda misalnya Tyler Frederickson. Menurut gue untuk lini pertahanan dari sisi kedalaman masih oke untuk bisa mengarungi sampai dengan akhir musim nanti. Tentu saja dengan asumsi tidak ada kejutan-kejutan yang terlalu frontal, misalnya cedera terlalu banyak dan lain-lain. Tapi saat ini situasinya menurut gua oke. Bagaimana dengan lini tengah? Lini tengah kalau kita berbicara terkait dengan dua pivot ya, ada Casemiro, ada Kobbie Mainoo yang menjadi andalan di sana. Lalu tentu saja ada pilihan lain, ada Ugarte, ada pemain muda Jack Fletcher, Mason Mount juga bisa dimainkan di sana. Menurut gua dari sisi kedalaman cukup oke. Dan kalau melihat misalnya sisi kualitas penampilan dari Casemiro juga bagus sejauh ini. Kobbie Mainoo pun juga meningkat ya level permainannya. Jadi cukup oke. Memang ada gap dari sisi kualitas di luar nama Kobbie Mainoo dan juga Casemiro. Tapi kalau dengan situasi ini lalu Manchester United bergerak di bursa transfer musim dingin ini untuk mendatangkan pemain tengah, terutama pemain tengah ya, karena di bursa transfer musim panas kan menjadi prioritas, sehingga
menurut gua sebenarnya tidak terlalu diperlukan sih untuk lini tengah ini. Belum lagi fakta misalnya Bruno Fernandes pun juga bisa di drop ya kan di posisi pivot. Ada banyak pilihan, ada banyak ketersediaan. Yes, gua tahu sekali lagi dengan kemampuan technical yang berbeda-beda, tapi gue pikir belum perlu untuk mendatangkan pemain di lini tengah. Bagaimana dengan gelandang serang ya, pemain sayap kanan, sayap kiri, lalu juga penyerang gelandang serang, center. Ya di kanan menurut gue yang paling penuh posisinya, ada 2 setidaknya, dalam diri Amat dan juga Mbeumo. Di kiri ada Dorgu tapi cedera, berarti peluang terbesarnya ada pada Cunha. Lalu di tengah tentu saja ada Bruno Fernandes. Masih ada pemain-pemain lain yang juga bisa menurut gue dimainkan di posisi itu, seperti kayak Kobbie Mainoo, jelas punya kemampuan seperti itu. Joshua Zirkzee walaupun saat ini kabarnya memang sedang ada gangguan fisik, tapi gue juga pikir dia bisa bermain di sana. Misalnya juga ada dilakukan rotasi sedikit, Kobbie Mainoo pun menurut gue juga bisa bermain di sana. Jadi dari sisi kedalaman masih cenderung lebih oke. Tapi tidak secara mewah kedalamannya. Artinya kalau seandainya ada absen, cedera atau kartu kuning, akan ada sedikit gangguan. Misalnya contohnya kalau Cunha juga harus absen atau cedera, mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Ini kan akan mengganggu keseimbangan. Yes, masih ada pilihan-pilihan lain, tapi dari sisi kualitas ada penurunan. Tapi seperti gue katakan ya, dari sisi kualitas ada penurunan. Maka apakah terus melakukan pergerakan di bursa transfer Januari untuk meningkatkan kualitas? Sekali lagi seperti gue sebutkan tadi, untuk meningkatkan kualitas bergerak di bursa transfer Januari ini tingkat kesulitannya cukup tinggi. Banyak klub, tidak semua tentu saja, banyak klub memang bergerak di bursa transfer Januari ini karena menurut gue lebih karena kebutuhan kedalaman skuad gitu loh. Mengalami badai cedera yang banyak, tidak memiliki pilihan-pilihan yang cukup oke. Sehingga akhirnya mereka bergerak di bursa transfer Januari. Tapi setidaknya untuk posisi gelandang serang di Manchester United masih cukup oke ya, walaupun tipis nih keadaannya. Bagaimana dengan lini depan? Lini depan juga menarik saat ini. Ya ada Sesko, ada Joshua Zirkzee, Mbeumo juga bisa dimainkan di sana. Oh ya, untuk posisi serang sayap juga ya, jangan lupa ada pemain akademi ya kan, Selesi juga beberapa kali diberikan kesempatan di sana. Artinya pemain muda juga memiliki kesempatan untuk bisa dimainkan. Dan menurut gua ini juga menjadi suatu pilihan untuk menghadapi sisa musim ini. Maksud gue begini, kalau Manchester United seandainya, sekali lagi seandainya, memilih untuk mendatangkan pemain baru, maka peluang pemain muda untuk diberikan kesempatan untuk bermain ini menjadi lebih kecil. Ya dong, akan lebih diutamakan pemain yang didatangkan di bursa transfer Januari. Sehingga gue pikir ada ke arah sana juga nanti pengaruhnya. Dari situ kesimpulannya apa? Gue sempat membuat sebuah video yang mengatakan bahwa terutama ketika AFCON ya, lalu cederanya Bruno Fernandes juga, gue katakan Manchester United mendatangkan pemain baru. Tapi pada saat itu pemain yang ingin yang gue harapkan memang didatangkan adalah pemain yang bisa menambah kualitas dari Manchester United. Dan tidak kalah pentingnya juga untuk dilihat bahwa konteksnya pada saat itu bersama dengan Ruben Amorim, dengan sistem permainan termasuk juga formasi Ruben Amorim. Saat ini ketika Manchester United bergerak dari 3-4-2-1 ke 4-2-3-1, nampaknya dari sisi kebutuhan skuad pun juga mengalami perbedaan. Menurut gue seperti itu. Kebutuhan untuk mendatangkan pemain baru tidak lagi sebesar menurut gue ketika masih bersama dengan Ruben Amorim. Gue merasa seperti itu. Dan dari situ ya gue berubah. Tadinya gue berpikir Manchester United ya mendatangkan pemain baru, terutama ketika dikaitkan oleh beberapa nama, termasuk juga Semenyo pada saat itu ya, pemain yang berkualitas tentu saja. Sehingga kalau datang gue yakin juga bisa menambah kualitas permainan dari Manchester United. Tapi ketika nama-nama dengan kualitas premium itu tidak tersedia lagi, gue lebih berpendapat saat ini tidak perlu untuk mendatangkan pemain baru. Manchester United bisa menyimpan amunisinya, bisa menyimpan
segala fokus dan juga konsentrasinya untuk melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas nanti. Itu sih menurut gue. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.